Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, niki nami kula Azam Nur Mujizat saking Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi. Nggih niki kula badhe tanglet dua hal. Nah, hal sing pertama, apa yang dimaksud dengan dzikir sir niku? Maksudnya dzikir sir niku bagaimana dan seperti apa? Niku sing pertama. Nggih singkat mawon. Nah niki sing kedua nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Sing kedua, apa benar alam semesta dan seisinya, jagat raya dan seisinya ada di dalam dirine manungso? Nek bener ada, niku di mana? Kula takok sing kedua niki nuwun sewu. Kula biyen waktu tasih usiae 8 utawa 9 tahun niku, kula pernah ngimpi. Di dalam mimpi itu seolah-olah kula iku ngrasakaken bahwa semua alam semesta, seluruh jagat seisine niku ana nang jerone manungsa. Begitu kula bangun ndredeg, ya apa nggih? Nek ngomongnya tatap lagi. Nah, semenjak itu sampai sakniki niku kula pun nyoba ilangi, mikire niku iki kembange turu lah, ngoten. Tapi kula nglalek berusaha melupakan. Lah kok tambah ono niku pikirane mboten saged ilang. Nah, pertanyaane kula ngeleki kebenaran dalam mimpi kula niku. Iku ada maksudnya napa hanya kembange turu niku? Pertanyaane kula ulangi. Benarkah alam semesta niku ada di dalam dirine menungso? Nek bener niku letake di mana? Nggih. Niku sing kula penasaran ket biyen sampai sakniki niku. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dzikir sir itu? Sir itu artinya rahasia. Maksudnya rahasia tidak bisa diketahui orang lain, yaitu dzikir yang diucapkan di dalam hati berbunyi Allah, Allah, Allah. Iku sir. Lah dzikir seperti ini sifatnya sebagai pendorong si salik ketika berzikir sirul asror supaya mboten gampang putus. Bon. Yang kedua, apakah benar alam semesta itu ada di hati para manusia? Jawabannya secara syariat dan hakikat iya. Yang dimaksud alam semesta itu alam di mana golongan am isine donya. Iki semesta. Jelone iku ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun bentuknya, mobil bleng, wong wedok bleng, anak bleng, pabrik bleng, bleng kabeh. Berarti alam semesta di dalam hati itu khusus bagi golongan kita, hati yang ada di am. Lah, di balik alam semesta itu ada alam akhirat. Bagi siapa? Bagi golongan hati yang sudah Allah cantolkan di makom khos, yaitu orang-orang yang alladzina yastami'unal qaula
fayattabi'una ahsanahu. Wong-wong sing wis nampa ilmu amal istiqomah. Akhirnya alam semesta yang dimaksud alam dunya iki tidak ada. Yang ada adalah alam hakikatnya, yaitu alam akhirat. Ya iki negeri asalnya ruh itu di situ. Ibaratnya burung bukan ada di sangkar, burung alamnya itu di alam bebas. Kalau masih ada di sangkar, burung itu nggak bisa bebas, karena jadi budak. Ruh itu jadi budak nafsu, nggak bisa bebas. Jawabannya betul bagi ahli gak betul bagi ahli khos, karena alam semesta itu sudah menjadi alam akhirat. Itu terbayang-bayang di dalam kehidupan saya. Apakah itu kembangi turun? Enggak, itu petunjuk dari Allah yang memberikan arti bahwasanya janganlah alam semesta masuk di dalam jagati ati. Kata Rasul, urusan dunia mewah apapun jangan masuk dalam hati, cukup di tangan saja. Ibarat ikan yang hidup di lautan, ikan asine rasa banyu laut jangan sampai mempengaruhi jasadmu, cukup di luarnya aja. Akhirnya ikan itu ketika kita tarik ke atas, kita goreng tidak terasa asin. Artinya apa? Jadilah kau hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Sebab jikalau menjadi hati yang mati, otomatis alam semesta itu ada di jagate ati. Ruhaniyah panjenengan iki terbengkalai atau terkunjoro oleh alam semesta. Iki ati sing mati. Kayak dene ikan tahu, ikan tempe digoreng, sebelum digoreng diuyai didik ae terasa asin karena ikannya mati. Kalau ikan yang hidup di lautan, karena dia hidup, nggak mungkin terkontaminasi dengan asinnya garam, nggak mungkin. Dengan hati kalau sudah hidup, maka tidak akan terpengaruh, terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia. Itulah perbedaan dua hati, antara hati yang mati dan hati yang hidup. Oke, kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Soko Tuban, Gus. Ma la tastati ra'yatahu wa huwa wujudullah. Ma utawi la tastati kang ora bisa sira ra'yatahu ningali sapa ma, artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir atau mata jasad. Wa huwa wujudullah, sesungguhnya wujudnya Allah. Wa qala dan di dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin, sesungguhnya Allah itu juga di awal juga di akhir setiap masalah apapun, juga ada di dalam diri kita sebagai makhluk, juga di luar kita sebagai makhluk. Menurut surat Al-Hadid, mohon penjelasan yang wujudnya Allah di mata dohir. Sekian Gus, semoga penjelasan Gus bisa berkah kepada diri kita, kepada jemaah yang hadir, dan semuanya di justru konteks saja baru. Sekian Gus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tatkala wujud Allah batin sudah nyata dalam hati panjenengan, mata hati, maka menurut mata hati jenengan wujudnya selain Allah itu tiada. Karena wujudnya Allah batin menutupi penglihatan hati sampean terhadap wujudnya selain Allah. Kalau ini sudah terjadi pada diri jenengan, maka pasti Allah akan menyatakan wujud dohirnya Allah sehingga bisa dilihat oleh mata dohir. Sing dimaksud wujude Allah dohir miturut mata dohir. Di dalam keterangan syariat jawabnya gini, besok kalau sudah di akhirat kamu akan bisa melihat langsung wujude Gusti Allah. Syariat. Ternyata itulah maksud sindiran, jikalau kau ini masih ada di dunia jasadmu, kok rohmu itu sudah di akhirat, maka mata dohirmu akan menyatakan syuhudul wahdah fil kasrah, la maujudan illallah. Jadi seluruh yang tadinya dianggap makhluk itu sudah tidak ada, justru itu wujudnya Allah. Dohir iki mosok gak kroso, gak nyanda, gak peka hati sampean dengan keterangan sifat wahdaniyah Allah. Itu termasuk sifat salbiyah. Artinya wahdaniyah itu adalah makna sawiji. Artinya tidak ada sak dunya iki misale menungso iku sitok ae sing padha. Karena Gusti Allah gak ana loro. Gusti Allah nggak ada dua, apalagi 3, 4, nggak ada. Oke, kita ngomong dulur kembar, ya, ngoten nggih. Mesti ono pateke. Mesti ada bedanya, khilafnya. Mesti. Apalagi yang tidak ada unsur gen secara biologis. Orang sebanyak itu pun tidak ada yang sama. Mosok gak pekat dengan sindiran itu. Dan inilah yang ditakuti oleh para wali Allah. Mau mengatakan yang sebenarnya ini takut jadi fitnah. Itu mesti jadi fitnah karena apa? Karena ketidakpahaman. Makanya harus diproses. Gini loh dulur ya. Oke. Lewat ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu semuanya makhluk iku yang menciptakan Allah. Wes. Iki semuanya bisa diterima. Ada yang menciptakan namanya Khalik, ada yang diciptakan namanya makhluk. Wa ma ta'malun. Dan apapun yang kau lakukan itu atas dasar sumber dari Allah. Berarti kau bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah. Karena sudah beriman dawuh la haula wala quwata illa billah. Wis oke. Ngelepas wujud kita sebab diwujudkan Allah inilah taruhan bagi siapapun jenengan yang akan masuk di dalam wujud Allah batin dan dohir. Dan ini wajib kita lewati proses ini. Wajib. Dan inilah waktu-waktu banyak yang khilaf. Banyak yang khilaf artinya
banyak yang tidak paham, akhirnya menyalahkan. Wis iku kelakuan nafsu memang begitu. Bapak Ibu hadirin, kita nggak bicara khilaf, kita bicara proses. Kalau dirimu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, sadarlah bahwasanya itu adalah sumber dari Allah yang seakan-akan ada pada dirimu. Satu, wujudmu asalnya makhluk kan tidak ada, enggak. Olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Iya. Sekarang pertanyaannya, punya hak enggak kamu wujud? Niki kalau hati dengan tulus jawab, boten gada. Lah ngoten nggih. Tapi kalau hati ketutupan ilmu, waduh, rasa pinter dhisik, gak ngono. Sehingga ketika saat hasil maksud sebabin dungolan ikhtiar, dia katakan sebab ikhtiar dan dungone wis gacoan iku. Kok gak aku ikhtiar, gak mungkin Gusti Allah aweh niki. Ngono. Selalu logika dan logika yang dia gunakan. Wis gak ketemu nek teng mriki Pak. Nek hati dengan sadar meletakkan keakuan diri pasti akan bisa diterima. Oh iya. Lah terus wujud iki wujude sapa? Iku pertanyaan terus akhirnya menggelitik neng sampean. Iki proses lho Pak ya. Bingung dan bingung. Akhirnya dipahamno, ngene lho. Sampean harus melakukan proses sangkan paraning dumati. Proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi sudah, sekarang proses kembali. Apa yang harus jenengan lakukan untuk bisa kembali ke asal kita yang tiada? Akhirnya jawabannya, para kekasih Allah memberikan satu petunjuk di dalam ilmu, lakukanlah namanya tazkiyatan nafsi, bebersih diri dari pengakuan-pengakuan diri yang berkehendak, yang bekerja, yang bergerak, yang wujud dan seterusnya. Akhirnya diberikanlah satu wasilah namanya zikir. Wis lakonono iki, terus akalmu lepas, terus seiring berjalannya muraqabah ini akhirnya roh ditarik terhadap alam fana. Kalau sudah terjadi ke alam fana, yang wujud aku Allah cuman di dalam berarti Allah batin. Paham nggih? Di dalam maksudnya di dalam hati. Allah batin termasuk ngeten iki. Yes. Setelah itu belum mau tidak mau disempurnakno tauhid sampean. Allah tidak hanya kemurnian wujud Allah batin, akan tapi juga zahir. Iki mesti ketika saat itu jawabannya ngene, itu bukan wujud makhluk. Tadi kan wis balik ke asal toh, asalnya kan tidak ada. Kalau sudah kembali tidak ada, maka akan nyatalah yang ada. Wis, ada yang batin, nyata nih ada yang dohir. Oh ngono ta. Wis, nek wis koyok ngono, ngapunten ingkang kathah. Inilah kesempurnaan sebuah tauhid, kemurnian keesaan Allah baik batin maupun dohir. Yo ini sing dimaksud keterangan syariat, wujudnya Allah sempurna kau lihat dengan mata dohirmu, besok kalau di akhir
Ya ini wes. Akhirnya muncul lagu tiada lagi duka di hatiku sejak kedatanganmu. Ono lagune iku. Ono prasaku iku. Nggih, nggih. Ada lagi, monggo. Gus, kula Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ngapunten. Kula jamaah saking Sidoarjo, Tanggulangin. Nami kula Ropik. Kula cerita Gus. Nate mimpi nggih kecemplung jurang niku Gus. Marang ngoten kanca kula niku teng ndukur niku mboten purun nulungi kula bengong padahal kanca CS. Akhire nggih kula menek dhewe wis, tapi enten tampari niku jurang niku akhire nggih kemandirian iki paling petunjuke ngoten, sakit maknani lah. Lah nate malih mimpi niku dilintu hari niki Gus, kula nggih sowan teng punden mimpi sembayang tenggene di sore punden niku pinggir punden niku enten wit duren. Tapi ini kula maknai nggih mosok sembayang kudu leren rek ya gak iso, paling aku kudu njejekno sembayang terus paling. Kula maknai sing sae ngoten yang petunjuk. Akhire malih kula niki Gus, kenyataan mboten mimpi niki nggih nate kecelakaan nabrak trek. Ya alhamdulillah sik urip sik gesang. Padahal nggih tulang rusuk kula kenging niku peda remok ngoten. Nggih kula maknane nggih termasuk pertolongane Allah gampang lah. Terus Gus sing kula tanggetaken umpama kula niki mboten kula senengane niki nyepi adat punden sing sepi-sepi ngoten menyendiri kali angen-angen. Kados kula mboten tumut teng mriki teng pondok kados Solo ngoten niku saged kepanggih kali saged bermakrifat Allah dengan benar napa ya napa ngoten Gus. Jadi PE waktu mboten tenggene Gua Kembyang paribasane kula tirakat mriku saged kepanggih niku nggih kraos nggih des pundi Mas niku saged ningali Allah niku pun ngoten mawon Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya suluk si salik nuju kewusulan Allah itu tidak harus dalam satu tempat yang ditentukan, enggak. Alasannya apa? Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau manggon, dimanapun kau menghadap, di depan jenengan ada wajah Allah. Sakit Pak, gak harus di sini, enggak. Cuman kami memberikan fasilitas di pondok ini semata-mata BPE jenengan ning omah itu enggak ada tempat untuk kholwat atau ada tapi gegeran terus ambek bojone minggator ini. Ngoten maksudullah. Sebetulnya di tengah keramaian atau di tengah sepi dimanapun ada Allah wujudnya yang selalu bersama panjenengan. Saged Pak, gak harus ada di pondok sini, ndak. Kalau ada mursyid atau guru yang mengatakan kau bisa wusul hanya di tempatku pondok karena sudah dikatakan min asrofil majalis, mohon maaf nggih kula tak ngomong titik mawon nyelekit tapi ndadekno ati loro. Ngeten iku mursyid gendeng. Nggih. Lu di mana-mana ada Allah.
Kok ya hanya ditentukan ning awake kuwi piye to? Siji, nomor loro, kalau ada mursyid guru yang mengatakan hanya aku yang bisa menghantarkanmu untuk menuju pada Allah dan menolongmu, iku mursyid kurang ajar. Ngapunten ingkang kathah, ngritik tapi nyelekit tapi ben dadi sadar. Ingat, setingkat Rasulullah itu enggak punya hak nyafaati kalau tidak dititipi Allah memberikan syafaat. Apalagi kita. Ayo, nek gak aku gak tutuk Gusti Allah raimu. Duka Pak nek ngeten. Ketika ngucap itu atine aku Allah. Beda lho nggih. Beda. Benar secara lisan beliau mengatakan kau bisa sampai Allah hanya lewat aku. Kalau tidak lewat aku, nggak akan bisa kau sampai pada Allah. Nek aku di dalam diri mursyid iku wis los, aku nih makhluk hilang, betul, cuman sanepane koyok aku nih mursyid makhluk. Tinggal ditanyakan itu. Saya katakan gendeng kalau di dalamnya si aku nih makhluk, mursyid makhluk tadi. Dalam satu makalah dikatakan, jikalau kau mencari guru, carilah guru sing gak iso mati. Iku yang akan bisa menolongmu, baik kau di dunia, lebih-lebih pindah alam dari dunia ini. Hanya itu. Kalau kau jadikan guru sing isok mati, ya ketipu sampean. Ketipu. Justru sampean akan dipaksa untuk memuji terhadap dirinya. Pun tauhid itu gak mengarahkan di situ. Tauhid itu mengarahkan justru terhadap siapa sebenarnya guru kang sejati itu. Mekaten. Jadi silahkan jenengan dimanapun itu boleh Pak, bahkan nyun sewu saelek-elek lho ya, saelek-elek. Iki aku tak ngomong welek pol. Sampai niku saged ketemu Allah di pangkuan bojo sampeyan niku. Saged. Artinya lewat syahwatul farji saged sampai niki tumpaan syahwatul farji ketemu Gusti Allah. Iki pol elek kula ngomong. Paham nggih? Mbah biyen niku dawuh Mbah Buyut sampean ngger kuwi jangan hanya topo ninggon papan sepitok. Kuwi iso meninggonne papan rame. Itu maksudnya. Nggih, mungkin Ibu cari kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe ngetaken niku lho Gus tentang Dajjal. Katanya hadirnya di akhir zaman nggih. Matanya besar, terus ada unsurnya kafir. Katanya orang-orang kan diistiqomahkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kalau saya ada teman nyetatus ngoten Gus, awakmu wis maca, balik gak maca gak usah nyetatus. Ngoten niku janjange ngoten. Kula mboten wantun membuat status itu karena saya tidak membacanya, membaca yang lainnya. Terus kalau saya hubungkan dengan surat Al-Kahfi yang ayat ke-10 itu yang belakangnya Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Niku kadose nyambung ngoten Gus nggih. Karena ada kafir kan terus tertutup mata hatinya. Ngoten. Yang kedua, wonten makalah janganlah engkau meremehkan seseorang itu karena nantinya di akhirat kamu tidak akan
berhak melihat wajah Rasulullah niku dos pundi? Matur nuwun. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Hakikat dajjal itu ya ingsun. Ingsun diri makhluk iku hakikat dajjal. Dikatakan bermata satu karena hanya memegang hukum dohir saja. Siapa kita kalau hanya berhukum dohir saja, mesti hatinya itu akan buta kepada Allah. Makanya ada tulisan kafaro, ada di situ. Dia akan mengatakan apa yang tidak Allah katakan. Contoh, Gusti Allah dawuh terhadap Nabi Adam. Kuinek sampak makan buah khuldi, kamu nggak bisa kekal ning alam akhirat iki, tak pindah tak usir ning alam dunya. Tapi nek kau tidak makan, kau kekal tetap ada di alam akhirat. Wis iku dawuh Gusti Allah. Lah dawuhe iblis, omongane iblis beda. Jikalau kau nggak makan buah khuldi, kau tidak kekal ning akhirat. Kau akan diusir Allah ning alam dunya. Lah bertentangan ta niki. Oleh karena Nabi Adam terpengaruh oleh nasihatnya iblis, maka lupa nasihat Allah. Oleh karena hati kita itu mendengarkan nasihat nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Nasihat teng mriku bersukaria hubus sahawah. Akhiri itulah laline ati awak dhewe terhadap nasihat Allah. Apa nasihat Allah? Ani butullaha wastani butuh. Condonge ati menyang Gusti, wastani butuh lan adohe ati menyang sakliyane Gusti. Dan iki lupa sudah. Sebab terpengaruh, sehingga mengatakan Dajjal itu tangan kirinya dia itu membawa nerakane Dajjal, tangan kanannya membawa surgane Dajjal. Siapa yang masuk terhadap surgane Dajjal berarti tertanda masuk nerakane Gusti Allah, dan barang siapa masuk nerakane Dajjal maka dia tertanda masuk surgane Allah. Pengertiane ngene, sing sapa atine condong nang sakliyane Gusti Allah yaiku hubbus sahawa, maka ruhaniyahnya itu hakikate mlebu nerakane Gusti Allah. Gak ono ketenangan, selalu gelap dan lain sebagainya. Sing sapa wonge atine iku mau condong nang Gusti Allah, mongko iki tetanda dia masuk nerakane Dajjal. Berarti apa nerakane Dajjal iku? Nggih jenengan kali kula niki dipisah ati iki sangka dene syahwatud dunya. Iki nek mungguh wong gak enak, tapi nek mungguh jenengan enak, sehingga itulah neraka yang asalnya panas menjadi dingin. Itu bab masalah Dajjal. Bab masalah yang kedua, meremehkan seseorang, itu besok kau di akhirat tidak akan bertemu Rasul. Itu sebetulnya Pak Bu, sanepan kita itu dining dunya iki isih ana ati iri, ati hasud dateng wong liya.
Padahal apa yang diberikan terhadap kita dan orang lain itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau kita hasud, sama halnya kita maidu Gusti Allah sak temeni ngoten. Sehingga hasud itu termasuk salah satu penyakit hati. Jikalau ini masih ada di dalam hati, maka jangan harap Anda akan bisa ketemu Allah. Jangan harap kita akan bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah. Nggak bisa. Iku maksudnya seperti itu, Bu. Sekilas info. Tasik wonten Ibu? Nggak enek kembali meng Bapak wau. Kadung ngadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Sobari, mau tanya di luar tema. Saya itu menjalankan sholat, habis sholat kok tenang, enak, nikmat. Malah nggak sholat Gus, kula Gus. Saya itu 2002. Terus kesini nggak pernah tenang kayak sawur ndok pengamun-amun. Dadose terus 2008. Duh ya Allah, kula niki lho masih mboten direken wong sak kabupaten. Mbon atik sak kabupaten, sak Jawa Timur mboten napa. Cuma jenengan kudu ngreken kula. Pokoke jenengan ngreken kula. Terus mriki 2015 15. Ya Allah, tetep sawur ndok pengamun-amun. Kula niki mboten jenengan paringi napa-napa, bilangan napa, mboten napa-napa. Tapi kula pun dimiskinaken, kula ngoten. Nggih ngoten mawon, napa niki nantang napa dos pundi? Ngoten mawon Gus. Jawabane, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dadi adat lan hukum yen Pak Tani nandur kacang itu tanpa kulit. Wis biasa. Wis jadi proses sisaluk ketika suluk awal-awal memahami ilmu lan laku. Kadang-kadang jenengan iki waktu sholat, di tengah-tengah sholat kelihatan anteng kok malah ngadeg tok, gak lungguh gak ngadeg atau kebalik-balik, wayahe rukuk dadi sujud, wayahe sujud dadi rukuk. Udah, itu proses dari Allah. Jikalau jenengan diproses akhirnya ninggalkan sholat secara syariat, ya. Kalau hati sampean tetap nyawiji utawa nyekseni wujuding Allah, inilah yang disebut sebagai proses. Sebagai proses. Dan proses itu berlaku bisa pada siapapun. Sekalipun jenengan ini lewat wasilun. Tapi kula yakin nanti akan dibenahi laku dohir sampean kalih kula. 1. Nomor 2, apakah saya disebut nantang Gusti Allah? Boten, itu ungkapan keluh kesah hati sampean yang ada. Dan itu memang pilihan menurut kami. Ada 2 pilihan yang tidak bisa milih kecuali harus milih yang berat mungguh nafsu. Kemarin sudah kami bahas tentang ada 2 pilihan, mana yang harus jenengan pilih. Harus milih yang mana mungguh nafsu itu berat. Itu tadi, walaupun dibenci oleh orang Jawa Timur, sing penting jenengan boten benci. Walaupun mohon maaf ibaratnya ati kula jenengan melaratno urusan dunya, tapi ati kula jenengan sugihno urusan akhirat. Boten termasuk nantang, tapi iku ungkapan proses sampean di saat
itu mboten napa-napa mengki lak mboten ngono maneh mboten enggak nggih Mboten seadanya. Mboten kantuk ya. Tapi kula kok sian-sian pun nanten kados keterangan sing miji-miji kados niki. Insyaallah mboten mabat-mabit teng Jagatetan, teng Jagat Utara kula astu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting kita itu sebagai hamba yang netepi hak-hak Gusti Allah adalah apa? Geco ital ini Gusti Allah disesuaikan makom kita masing-masing. Makanya bahasane wong Jawa mek ngeten tok. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Dan atau wis ayo kita belajar nrimo ing pandu. Wonten mriku niku bahasane kitab namine Qanaah. Nggih. Tasik wonten Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula namine Muhammad Sobirin, Gus saking Singopadu Tulangan Sidoarjo. Teng mriki kula badhe tanggat kali pertanyaan cuma nggih napa kados sepele lah pertanyaan ngapunten ya. Pertama, apa bisa dibenarkan atau memang bisa umat Rasulullah itu bertemu dengan Allah seperti halnya Isra Mi'rajnya Allah, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sedangkan dalam Al-Quran keterangannya kan pada Nabi Musa pernah ngendikan qala Rabbi arini anzur ilaik fala taroni walakin anzur ilal jabali. Nah ini bahasa kan benar sakit. Tetapi dalam Quran yang lain, ayat yang lain itu menerangkan illa man atallaha biqalbin salim. Sing lintune ayat niku nggih. Mayarjul liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Ini kan bahasa tasik sakit bertemu. Nah itu bertemu zatnya apa bertemu secara ma'rifat kados ismihi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ngoten. Niku pertama sing nomor kali napa tetap tenggane bahasan Nabi Musa tenggane Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Dalam tafsir Sawi mengatakan kalamullah niku min ghairi harfin wa syautin wan khisarin sak terusé. Dan niku bahasa kan mboten saged dijelasaken. Keterangan intune, tafsir intune niku termasuk minal jinni wal insi wal malaika wa minallahi ta'ala. Ngoten. Nah niku mawa enten napa jenenge tanda-tandane napa mboten. Soalnya tenggane kitab Anwarul Lami'ah niku keterangannya enten bahasane niku mengetahui bisikan-bisikan tersebut wajib hukumnya. Nah, kalau memang dijelaskan bisa dijelaskan apa bisa diberitahukan alamat-alamatnya untuk masalah bisikan tersebut. Pun ngaten mawon saderenge kula ngapunten ingkang kathah matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bertemu Allah atau nyekseni Allah. Dalam pendidikan ibtidaiyah kita dulu, Pak, sebetulnya kita sudah disindir, tapi kita nggak paham. Lewat tauhid la ilaha illallah yang berawal dari persaksian asyhadu alla ilaha illallah. Tauhid ini sebetulnya itu sudah menyangkut sampai anak wa anta anak. Sebetulnya
bahasa isyarah illallah, walaupun itu nama, sebetulnya ini adalah isyarah terhadap yang memiliki nama Allah. Oleh karena belum pernah dijelaskan terhadap kita, kita hanya bisanya berucap dengan lesan. Nggak bisa bertemu yang dimaksud di dalam surat Al-Kahfi terhadap Allah, nggak bisa. Karena untuk mencapai pertemuan terhadap wujud yang sebenarnya wujud Allah, kita meliputi nama, sifat, dat, dan wujud. Kita lewati. Ini miturut sistem wasilun loh Pak, bukan sistem majedhubun. Dan ini juga terjadi kepada hamba-hamba kekasih Allah yang disebut Rasul atau Nabi, juga terjadi. Lah pertanyaannya, kita yo hamba, status kita Rasul Nabi yo hamba statusnya. Bisakah kita untuk mencapai apa yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi atau para Rasul yang lainnya? Jawabannya sederhana. Kalau kita tergolong golongan surat An-Nur ayat 35, pasti bisa. Karena di situ tidak menyangkut masalah wajib dadi Rasul, Nabi, dan seterusnya, enggak. Di situ hanya jawabannya mayyasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Juga tidak membahas nasab, dzurriyyah, keturunan, enggak. Hanya mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu. Wis. Kalau ini sudah kita lakukan penjabaran tentang isi la ilaha illallah sampai ana, maka satu sisi secara ilmu koyok-koyok si makhluk hamba yang disebut sebagai kekasih Allah itu bisa melihat wujud Gusti. Dan ini juga Rasulullah nyatakan dalam takrif hadisnya tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka. Ada bahasa ka'annaka, ka'annaka taroh. Ketika si hamba kekasih Allah itu menyembah, seakan-akan dia bisa melihat wujudnya Allah. Bahasa ka'annaka niki bukan kok yo hamba bisa melihat wujudnya Allah, mboten. Dua perkara mboten. Tapi maksudnya di dalam diri hamba itu ono urip kang sejati, nyawang dirinya sendiri niki lho. Berarti yang melihat dan menyaksikan wujud sejatine Allah ya Allah sendiri. Itu maksudnya makrifat. Syaratnya ono loro nek miturut surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Hati ini selalu dan selalu berzikir. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat melakukan apapun dalam diri si salik nggak boleh muncul aku nih makhluk yang melakukan. Lah terus
Sopo sing nglakoni? Nek dimurnekno Pak, semuanya iki lakune Allah, af'alullah. Iki murni lho nggih. Dimurnekno seperti itu. Berarti sudah tidak menyaksikan, memandang selain Allah. Inilah yang dimaksud syahadat illallah, itu di situ. Aku bersaksi, aku melihat, aku meyakini, aku menyembah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya urip di dalam diri dan di luar diri. Iki syahadat. Nggih niki sing disebut berkalam. Makanya secara lahir syariat kekasih Allah yang membawa status kalamullah itu hanya Nabi Musa, sehingga beliau menyandang status kalamullah, langsung komunikasi terhadap Allah. Niki nek cara bahasane wong syariat kaya ana wong loro. Lah ngoten nggih. Nabi Musa dengan wujude Allah. Ya keliru pol dulur. Keliru pol. Coba kita geser kepada bab berapa itu? Di bawah 100. Syekh Ibnu Athaillah kalau berbahasa makrifatiku ngeten, la ibsorun wa basorun wa mubsorun. Sing nyawang nyekseni makhluk mang salik mboten enten. Sing disawang kholik ya ora ana. Mata untuk melihat sudah enggak ada. Iki keterangan kalau tidak diurai nggih bingung. Sing nyawang, sing madhep, lan sing didep, lan mata untuk menghadap enggak ada. Terus piye? Ndas sampai pecah Pak. Jenengan akan paham kalau main rasa. Ternyata urip iku kalau sudah menyatakan innani anallah, yaitu maksudnya. Sehingga janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Yaitu jawabannya di dalam surah Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun, iku sejatine Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan ingsun. Ojo kok sembah namaku Allah, sifatku, datku, ojo, ingsun, harus ingsun. Wa aqimis shalah, tegakkan salat, lidzikri semata-mata ingat ingsun, sadar ingsun. Lah iki hadis qudsi ini kan bahasanya kan jangan kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Al-Quranul Karimi Toha 14 tun beres. Yang kedua terkait kalam yang bila harfin waswarin walaftin, itu kan nggak bisa dibahas. Oke, secara lahiriah gak iso dibahas, sama dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Rasane gedang iki jenengan gak iso bahas gambarno secara lafat. Estu sumpah. Tapi iso kok gambarno lewat rasa. Kalau sudah terlibat dengan rasane gedang dan legi iku sebagai sifat wujudi gedang pisang, Anda wis gak mamang. Iya beda ambek rasane kecacil.
Wis. Ini iman yang tidak bisa jenengan ubah. Gak bisa. Artinya kalau sampai sudah praktek lewat rasa untuk nyata no wujude Allah, berarti dikir sirul asal nuju fana odikri. Iman sampai kali kula wis gak iso digoyah. Ya ini sing den maksud Al-Quranul Qadim tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Artinya dibaca, hati sampai sakit ngurai maksudnya. Lah, sebelum kita masuk di situ, Pak, apakah wajib bisikan-bisikan yang datangnya dari nafsu atau iblis atau jin? Wajib, karena itu rintangan supaya tambah kuat makrifat sampai datang Allah. Ingat, nafsu tidak akan ridho terhadap si salik ketika ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Enggak ridho. Dia akan berupaya pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya, didui barang-barang enak baik di alam muhadharah ataupun di alam muka safa. Alam muhadharah ujuk-ujuk kok ya urusan dunia nih gampang. Nyambut gawe sak nyambut gawe niku hasilnya lep. Nek wis sampai niku membawa status dunia nih tinggi. Wedokane kok gampang. Nggih. Kau wentil-kentil. Bah yang berjilbab atau yang tidak berjilbab, kayak ini montol-montol abang ijo kuning abang ketok wis goleki. Walaupun jenengan umur sampean wis 50 ta, kepingin oleh umur selawe ya gampang, sing maju enteng wis. Tapi mau mari ngono wis diuji Allah, nggak bisa. Hati sampai tetap teguh memegang tali Allah. Kedua, nafsu tidak berdiam diri. Wa yasudduna an sabilillah. Piye carane sampean iku dihalang-halangi lewat garwa, lewat anak dan lain sebagainya. Tetap gak iso. Terakhir, wa yabghunaha iwaja. Ketika jenengan solo wis kawat gini Allah aku nih Allah ya nyun sewu ya, piye carane tadi bengkok sampean iki tujuane gak musyahadah balik ke karomah nyun sewu. Ulaika fi dhalalim ba'id. Berhubung jenengan tahu tiga hal itu perilaku nafsu yang sangat jauh tersesatnya, maka jenengan selalu mendengarkan seruan Allah. Ibrahim, laksanakno terusim perintahku nyembelih Ismail. Ojo nganut iblis. Sendika dawuh. Akhirnya perintahe anake ditakoki, anakku sebagai qurratul ayun, buah hatiku, ambek rodok nangis titik. Aku diperintah Gusti Allah mbeleh awakmu ngger. Jawab Nabi Ismail, ayahanda termasuk jenengan kali kula dadi wong sing sabar tandane laksanakno. Wis sinten Pak sing tega Pak mbeleh anak? Ayo, wong anake gak nggodha dadi qurratul ayun lho ya. Buah hati, apalagi anak semata. Iku artine untuk melepas cintane ati terhadap garwa bojo donya brana, siapapun kita tidak akan pernah bisa kecuali kalau hati berperilaku Ibrahim. Hati yang berperilaku Ibrahim adalah hati yang condong kepada Allahnya.
berarti hakikatin Nabi Ibrahim yo ati sampean iku sing condong nang Gusti millata, akhirnya di dahuna Gusti Allah millata Ibrahim hanifa. Di situ akhirnya sakit. Berarti maksudnya misai cintane roh terhadap makhluk berupa anak, bukan beleh anak, bukan. Sehingga Gusti Allah di dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim melaksanakan pengorbanan itu yang dihalang-halangi oleh iblis, sampai Nabi Ibrahim membaca Bismillahi Allahu Akbar ngantem iblis sebagai penghalang, itu akhirnya terjadi perintah digantilah Ismail dengan dom. Artinya berarti sopo sing cinta anak podo karo atine domba. Bisa berarti njero ati sampean kalih kula niki akeh wedhuse. Mangkane arek-arek tak kongkon damel kandang jumlahe 35. Ngoten durung sempat gawe, Pak. Kok cilik digedhekno gede dibeleh. Cilik digedhekno gede dibeleh. Ngoten. Jadi ya apa? Jenengan kalih kula dombane nek si ana ya dibelei kabeh, belei. Makanya itu namanya pengorbanan itu di situ. Jadi bisikan wajib, Pak. Cuman jenengan bisa lolos dan tidak sesuai enggak sesuai dengan perjalanan Nabi Ibrahim. Kalau hati sampean berkarakter Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, jadi Nabi dan Rasul yang mendapatkan status Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim, si Allah, maka pasti akan terjadi jenengan iki pelepasan diri mekaten kasih wonten